Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal masuk anime game dan favorit gue di musim winter 2024 adalah Kusuria no Hitori Goto. Jadi episode kemarin, ya gue bilang best episode. Jadi bener-bener mau ini tahu kalau misalkan ada maksud yang jahat kepada Jinchi dan ternyata memang ya itu. Jadi rencana, ya gue bisa ini udah kelihatan sih kalau ini ada rencana si Suiren gitu kan yang emang ingin menjatuhkan Jinchi. Tapi nggak tahu pasti apa yang terjadi, tapi feeling mengatakan kalau misalkan emang Jin sini kayaknya dia tahu kalau Jin sini adalah orang penting di dalam sebuah kerajaan. Makanya kita lihat apakah itu benar apa enggak, ya tidak menunggu berapa lagi langsung ke episode baru dari Kusuria no Hitori Goto. Let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi langsung ke episode baru dari Kusuria no Hitori Goto. Let's go. Oke. Tetet osole shirasu. Oke, bonyok ya, benar-benar perjuangan yang tidak biasa dilakukan oleh seorang perempuan gitu kan. Kalau laki-laki mah bonyok udah biasa gitu, ini cewek men, ini stronger. Gunung 15 jahitan. Itu banyak kebetulan. Iwan Ritus. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Ya, no comment. Ah, hmm. Demokrasi ya. Nggak tahu berarti. Dan lu akhirnya nyuruh. Oh, oke. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia mau berurusan lebih jauh gitu. Mayatnya ditemukan. Tak gimana? Hmm. Nah, kan bingung kan? Sekarang dia bunuh diri itu. Hmm. Karena obat, ya kan? Sampai kesel. Digosok. Dia berlakukan sebagai medical doctor. Hmm. Langsung ke cubung. Hmm.
Iya. Oke. Hmm. Wow. Manipulasi, coy. Hmm. Wah, waduh. Wah, 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 gua nggak ngerti gue, nggak ngerti gue. Uh, bangun deh. Fantasi. Waduh. Berarti bener ya, berarti bukan bukan sebuah hoax ya. Bukan bukan sebuah omong kosong tapi emang beneran, men. Ah. Oh. 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 Langsung berubah karakternya, men. Uh. Jadi kayak jadi 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 emang buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Dikelakan banget tuh, lakan banget si mau itu. Emang ya, best banget dah. Ini agak sus juga nih si Laulan nih kan. Nggak inilah, nggak ketebak.
walinya. Hmm, iya. Pahit ya, atau bau. Hmm. Hmm. Oh, biar aku meluk cucuku. Agak deep ya percakapannya. Tapi ya itu sih, itu juga salah satu yang harus dilakukan gitu kan, ketika lu harus jadi Kasim gitu kan. Oh, siapa ya? Ah, oh ya Lolan. Beda itu ini ya. Oh, iya makanya. Pemimpin negara sekutu yang suka janda permaisuri dan diri sama mengabaikannya. Oh, beda pilih ayahnya. Mereka satu anak lagi. Aha, lahir apa masalah? Makanya akhirnya, iya, jadi ini gak sih? Jadi, hmm, what? Hmm,
Itu sebelahnya. Hmm. Yang mesum. Iya bener sih. Hmm. Oke. Langsung ketar-ketir si siapa namanya? Si ngeblank gua. Si ini ya pokoknya dia lah. Yang sering main ke rumah Velgridis. Ya jadi ini masih ini ya masih eh, apa memecahkan puzzle-puzzle yang emang berkaitan dengan kira-kira Suiren ini bisa sejago itu ya gitu ya kan, jadi makanya nih bakal dijelasin satu persatu gitu. Ayo makusuri naite naikuzuta o higesaru sira arera date ayo makusuri durete yasu semota yuri ko nageru nageru Izuga sorita ko cha naku 寝るまでこのやが歌の前に Oke. Den, 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 den. Oke. Cara membeli kontrak. Dan gue rasa emang mungkin selir yang sorry selir yang dipakai sama si siapa namanya yang si aduh gue lupa namanya ngeblank gue, pokoknya dialah yang sering main ke Begidis itu kayaknya dibeli gitu kan, terus makanya dia akhirnya apa namanya mencoba untuk menghalanginya gitu kan, karena ada orang yang tertarik untuk beli dia gitu. Gue yakin pasti next episode seperti itu sih ya itu. Jadi di episode ini intinya misteri tentang semua di balik layar lah ibaratnya gitu kan, yang terjadi pada orang yang mencoba untuk membunuh Jinshi ini memang arahnya udah ke Suiren ya. Jadi Suiren itu emang mainnya tuh sangat ini men, sangat bersih men. Jadi kuncinya itu cuma satu. Kuncinya itu dia itu walaupun emang ya gue tahu dia kerja dengan banyak orang, gue tahu. Tapi kuncinya satu. Dia tuh punya ini men, dia tuh punya senjata rahasia yang selama ini kita tidak tahu, ya kan? Dan ternyata senjata rahasia itu adalah obat untuk membalikan hidup. Jadi ternyata bukan sebuah omong kosong ya, atau bukan sebuah bukan sebuah omong kosong, bukan hoax, tapi emang benar-benar obat itu ada. Obat itu benar-benar ada gitu loh. Yang dimana obat itu katanya tumbuh di jauh di tempat lah, yang dimana mungkin bukan di bukit itu yang tadi, bukan yang dimaksud gitu kan. Jadi dia gitu kan, dan bersama dengan orang yang dipercaya gitu kan, ditukar mayatnya gitu kan, dan beranggapan bahwa Suiren ini adalah orang yang menjadi pelakunya gitu kan. Makanya di sini kan akhirnya kan dia bunuh diri, akhirnya dibunuh diri, nggak nuduh pelaku sih, dia emang pengen bunuh diri aja gitu kan, dia pengen bunuh diri, tapi dia
karena bunuh dirinya itu menggunakan obat yang dia percaya gitu kan, yaitu adalah obat untuk kembalikan hidup. Jadi yang tadinya dia mati, jadi dia bisa hidup lagi gitu loh. Jadi lebih tepatnya kayak ini men, kayak ingin apa ya, jadi kayak mengulur durasi sih sebenarnya sih. Ya bisa mengulur durasi juga, bisa mengkamuflase masalah juga gitu kan, yang dimana akhirnya mayatnya itu ditukar dengan orang lain gitu kan, yang dimana ternyata isinya bukan si Suiren. Jadi makanya Suiren itu sebenarnya masih ada, tapi dalam artian Suiren tak pergi kemana, tapi si Momo yakin kalau misalkan nanti Suiren ketemu ya kan, sama maksudnya Suiren ini ketemu gitu kan, dia akan pasti akan dihukum mati. Makanya di sini Momo penasaran gitu kan dengan permainan Suiren ini seperti apa gitu. Dan ya berarti Momo belum tahu ya kalau memang Jinshi ini mengarah ke putra mahkota gitu kan, yang memang sama ini kita pun juga masih apa ya, masih bukan kita mau bertanya-tanya, maksudnya sudah dijelasin tapi Momo nggak tahu gitu loh maksudnya. Jadi makanya di sini kan wajar kalau misalkan Momo tidak tahu kalau misalkan memang Jinshi ini putra mahkota. Gue udah pernah dijelasin kok di pas episodenya A2, jadi gue rasa udah cukup menjelaskan sih. Terus dia akhirnya si Jinshi sadar kalau misalkan ada anaknya A2 ini masih hidup, mungkin dia yang akan nerusin ya kan, pekerjaan ini gitu kan. Makanya kan dia kan sempat mikir gitu kan, kalau misalkan anaknya masih hidup, maksudnya anaknya si A2 masih hidup, mungkin si Jinshi nggak perlu repot-repot untuk menyamar sebagai Kasim kayak gitu. Jadi makanya kan akhirnya dia mau nggak mau kan harus menjadi Kasim agar tidak terlihat seperti putra mahkota gitu. Walaupun memang endingnya yang terjadi adalah ada orang yang sudah menyadari kalau Jinshi ini adalah putra mahkota gitu. Makanya di sini gue yakin banget Suiren mungkin mempunyai maksud yang seperti itu. Jadi dia tahu kalau Jinshi ini adalah orang penting di bangsawan. Seperti itu. Kenapa? Yaitu karena dia ingin menggulingkan kerajaan ini. Maksudnya dalam artian dia tidak mau kalau orang-orang yang ada yang punya darah bangsawan ini tetap abadi gitu. Jadi makanya kan akhirnya kan Suiren itu mencoba untuk melakukan rencana ini gitu, seperti itu. Kayak sih gitu sih, tapi cuman ya mungkin itu cuman alasan yang berlandaskan yang tidak berakal ya. Maksudnya dalam artian kayak gue cuma mikir ya berdasarkan apa yang terjadi aja sih. Jadi kalau gue salah gue minta maaf. Dan terakhir anaknya Gyoku lahir kan, lahir nih ya kan, kayak feelingnya sih emang lahir. Jadi kayak memang sudah ada tanda-tanda kalau dia menstruasi gitu kan, dan katanya terlambat. Nah makanya di sini apakah dia akan melahirkan anak kedua ya kan, nah itu gue nggak tahu. Tapi kalau memang benar-benar melahirkan anak kedua sedang sehat, ya mungkin some days gitu kan, mungkin akan menjadi sebuah ya semacam apa ya, kayak mungkin bisa jadi incaran gitu kan atau gimana ya, gue nggak tahu. Tapi harapannya sih semoga anaknya tetap baik-baik aja sih. Jadi kayak so far emang yang gacor ya, gue bilang gacor ya yang gacor selama ini emang Gyoku sih dibanding yang lain gitu kan. Lihua aja ya maaf udah nggak ada gitu kan anaknya gitu kan, karena keracunan gitu kan, karena bedak, karena masalah bedak doang gitu kan. Terus yang lain kayak si Lihua ya kan, Lowland itu kan nggak tahu sih itu apakah emang cuman apa sih namanya itu, kayak cuman formalitas doang gitu kan. Tapi so far yang paling diseriusin emang Gyoku sih. Mungkin emang karena nggak tahu sih apa alasan Kaisar gitu kan. Ini sebenarnya di pertanyaan gue sebenarnya sih, big question gue gitu. Kenapa alasan Kaisar? Ya memang mungkin tadi sudah terjawab sih, cuman kayak gue ingin mendapatkan sebuah penjelasan lebih detail aja sih. Kenapa Kaisar itu ya oke, mungkin semua diperlakukan secara adil, tapi kenapa yang paling serius itu Gyoku gitu kan, Gyoku ya kan. Kenapa Gyoku sama Lihua ini yang emang bener-bener bisa mengandung gitu kan, sedangkan yang lain tidak gitu. Apa mungkin karena emang Kaisar ini emang tidak mau membebankan atau tidak mau memaksakan selirnya untuk melahirkan, atau memang ya memang dasarnya Kaisar tidak punya ketertarikan dengan
Liwa masih Lowland gitu. Jadi kayak dia cuman sebagai pelengkap aja kayak gitu, ngerti nggak lo? Jadi kayak anggapannya kayak cuman pelengkap aja yang emang mungkin Kaisar tahu kalau mereka ini emang ya nggak bisa dipaksa gitu. Jadi gitu sih kayaknya sih, gue juga penasaran aja sih, gue penasaran kenapa akhirnya itu sih yang lebih condongnya ke Gyokoko. Mungkin apakah Gyokoko adalah selir yang paling tertua gitu kan? Ya, gue juga nggak tahu. Atau selir pertama, ya gue juga tidak tahu. Tapi mungkin bisa dijawab lah gitu, biar gue nggak penasaran juga seperti itu. Mungkin itu akan menjadi sebuah penghubung juga sih, benang merah yang nyatanya nanti mungkin Suiren akan mikir itu gitu, seperti itu. Gitu jadi gue. Jadi kalau misalkan penjelasan gue cukup membingungkan, nggak apa-apa. Ya anggaplah gue emang tidak tahu apa-apa gitu kan tentang anime ini, nggak apa-apa. Kalian boleh ngecap gue gimana gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas kan gue cuma nonton dan gue cuma mengamati, dan gue tidak melihat manga atau tidak melihat apapun yang jatuhnya spoiler gitu kan. Jadi makanya gue cuma hanya menganalisa aja gitu kan. Tapi bukan berarti gue bukan berarti gue sok tahu atau gimana, tapi gue cuma mengira-ngira aja kira-kira bener nggak sini kayak gitu ya, walaupun emang sifatnya jatuhnya kayak sok tahu juga sih. Itu aja gue masih subscribe untuk kayak anime Winter apalagi yang kalian harus gue bahas, dan jangan lupa kalau suka jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike saja, dan jangan notifikasinya ada lo dari gue. Dan sampai bertemu lagi di channel gue selanjutnya. Ada apa?